Halo Sobat Nime, maaf nih, untuk alurnya bakal pindah ke sini, alur lengkapnya ya kan. Main aman dulu, soalnya lagi banyak razia. Channel besar aja bisa tumbang, apalagi channel kecil ya kan. Dalam kesempatan kali ini Bang Jack akan melanjutkan lagi Magic Emperor. Langsung aja yuk kita gas. Mereview dari part sebelumnya, saat ini Ivan pun memberikan teknik untuk pasangan baru tetua keluarga Luo. Mereka pun diberikan teknik baru yang hanya memiliki peluang berhasil sebanyak 50% saja. Dan tentu saja membuat pasangan ini pun terkejut karena peluang berhasil hidup dan mati mereka hanya setengah. Mendapatkan teknik baru dan hidup ataupun gagal dan mati. Dan untuk mempelajari teknik baru ini, mereka harus melakukan kultivasi ganda, yang berarti mereka berdua harus. Tapi si kakek tua ini pun mengatakan kalau mereka ini tidak dapat melakukan hal itu, karena mereka berdua sudah hidup selama berpuluh-puluh tahun dan mereka ini belum pernah menikah, apalagi... Ivan yang mendengar itu ia pun semakin tertarik, karena saat ini mereka belum menikah saja dapat memiliki ikatan chemistry yang sangat kuat. Apalagi kalau mereka sudah menikah. Mendengar kalau mereka belum menikah, nona muda ini pun sangat senang. Ia berencana untuk menikahkan mereka berdua di keluarga Luo, karena saat ini di keluarga Luo belum ada yang menikah. Mendengar mereka bakal dinikahkan oleh nona mudanya, mereka pun malu-malu kucing. Tapi berbeda dengan Ivan, ia pun tidak peduli mau mereka sudah menikah ataupun belum, yang penting mereka harus melakukan kultivasi ganda itu sekarang juga. Sekarang ini maksudnya dalam waktu dekat, bukan di tempat ini juga. Melihat mereka yang masih malu-malu, Ivan pun merasa sangat kesal. Ia mengatakan kalau si kakak cantik ini telah menjaga tubuh dan wajahnya selama berpuluh-puluh tahun hanya untuk Pak Tua ini. Tapi kenapa Pak Tua ini pun tidak peka? Pada akhirnya si kakek tua ini pun mengajak si nenek untuk... Dengan alasan itu adalah perintah dari Ivan dan juga itu untuk kepentingan keluarga. Dan tentu saja hal itu pun si nenek juga mau. Kini mereka berdua pun pergi menuju kamar mereka yang telah disiapkan yang jelas untuk... Nona muda yang melihat sikap Ivan barusan, ia pun mengatakan kenapa Ivan dapat berkata seperti itu. Tapi lihatlah dirinya sendiri yang belum menikah dan belum memiliki pasangan. Ivan, si pria yang tidak peka, ia pun bingung tentang apa maksud dari si nona muda ini. Tapi berbeda dengan Tuan Li, ia pun paham dengan kode keras yang diberikan oleh si nona. Ia pun mencoba memberitahu Ivan, tapi dengan sinis Ivan pun menolaknya. Tak lama setelahnya, Yanson pun menghampiri Ivan. Ia meminta agar Ivan memberikan teknik baru untuknya. Ivan pun mengatakan bukankah dirinya telah memberikan teknik kepada Yanson beberapa waktu lalu? Hal itu pun dibenarkan oleh Yanson. Tapi teknik itu adalah teknik alkimia. Kini ia pun mengatakan kalau dirinya juga merupakan seniman bela diri. Jadi ia ingin dapat mencapai level yang lebih tinggi lagi di dalam hidupnya. Ivan pun paham tentang maksud dari Yanson. Ia pun memberikan teknik baru miliknya untuk Yanson. Teknik yang diberikan Ivan ini dinamakan teknik Xuan 99 telapak tangan hantu dan teknik 9981 metode pemurnian racun. Ivan pun sedikit menjelaskan kalau teknik ini tidak dapat diprediksi dan tidak dapat terlihat. Dari 9981 pemurnian racun, setiap satu racun memiliki varian berbeda. Waduh, udah kayak cupid ini, ada varian-varian aja nih. Dan untuk tiap varian itu juga mengikuti faktor lainnya, mulai dari lingkungan dan level kultivasi penggunanya. Dengan kata lain, seseorang yang terkena racun ini tidak dapat sembuh, kecuali orang itu atau si pengguna jurus ini menarik racunnya secara langsung. Mendengar itu, Yanson pun sangat bersemangat. Ia tahu kalau racun ini pasti sangat kuat daripada racun yang dimilikinya, yaitu racun bendera ragil. Tuan Li yang mengintip dan mendengar pembicaraan mereka, ia pun berpikir,
apakah dirinya harus menundukkan kepala dan meminta kepada Ivan untuk jurus baru. Tapi ia pun berpikir jernih, ia pun memutuskan kalau hal itu terlalu berlebihan. Ia memilih untuk melatih teknik miliknya saja dan menyempurnakannya. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Mereka yang ada di sana pun terkejut dengan suara itu. Tapi ia pun tahu dan kenal dari suara ini milik siapa. Kini Ivan pun meminta Tuan Li dan Yanson untuk pergi bersembunyi untuk sementara. Ia juga meminta nona muda ini untuk menyambut mereka. Nona muda ini pun mau melakukan hal itu, tapi ia meminta agar Ivan membantunya untuk keluar. Ivan yang mendengar itu ia pun cukup kesal karena dirinya harus membantu nona muda ini melakukan hal sederhana itu, mengingat nona muda ini masih muda dan bukan nenek-nenek. Kini tangan nona muda ini pun disambut oleh Ivan yang membuatnya sedikit terkejut. Ia juga tidak menduga kalau Ivan akan menyambut tangannya. Sedangkan Ivan yang menyambut tangan nonanya, ia pun berpikir kalau hal ini sangat aneh karena ia merasa kalau dirinya adalah kaisar iblis. Tapi ia pun juga merasakan kalau hal seperti ini sedikit lebih nyaman. Apakah ada benih-benih cinta di antara mereka? Dan apakah mereka akan melakukan kultivasi ganda? Tidak tahu juga. Mungkin kedepannya ada ya. Oke, lanjut dulu. Di luar kediaman keluarga Luo, di depan gerbang Gunung Blackwind, nona muda ini pun terlihat sangat ketakutan. Ternyata ia sangat takut dan terkejut dengan apa yang ia lihat. Karena di depannya adalah pangeran ketiga yang terlihat seperti monster. Bahkan nona muda ini pun sempat berpikir dan mengatakan di dalam hati apakah pangeran kini berubah menjadi gunung, mengingat ukuran tubuhnya pun berubah menjadi sangat-sangat besar. Pangeran ini pun terlihat sangat senang melihat Ivan, karena saat ini dirinya sangat-sangat tidak tahan lagi, karena di tempat ini udaranya terasa sangat panas. Ivan yang melihat pangeran dengan kondisi seperti ini, ia pun mengatakan pasti akan sulit untuknya agar dapat ke tempat ini. Hal itu pun dibenarkan olehnya. Ia mengatakan kalau bukan perintah ayahanda atau perintah kaisar, ia tidak mungkin mau menempuh perjalanan sejauh ini. Melihat pangeran sangat kepanasan, Ivan pun kini mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam untuk berbicara. Karena mereka ingin masuk ke dalam, kini pangeran pun meminta kepada para pembawa tandu untuk bergerak. Ivan dan nona muda ini pun sangat terheran-heran ketika ia melihat sesuatu yang ada di depannya. Karena saat ini para pembawa tandu itu pun terlihat sangat-sangat menyedihkan karena harus mengangkat pangeran yang sebesar ini. Pangeran pun juga mengatakan kalau akhir-akhir ini suasana hati ayahandanya, yaitu kaisar, sedang sangat buruk dan kaisar sering melampiaskannya kepada dirinya. Dan hal itu pun membuat dirinya tertekan dan merasa sangat stres. Maka dari itu ia pun melampiaskan stres itu dengan cara memakan daging, yang membuat dirinya pun harus menjadi seperti ini. Ivan yang melihat pangeran seperti ini, ia hanya dapat terheran-heran. Di sana, Ivan pun juga melihat Tuan Fang, sang dewa pedang yang dapat menghancurkan gunung hanya dengan satu kekuatan kecil di jarinya. Dan ia juga merupakan salah satu dari 5 penjaga naga atau pengawal kaisar. Ivan pun menyapanya dan bertanya apa yang terjadi dengan pangeran. Dan ia juga bertanya apakah Anda sebagai guru tidak peduli. Tuan Fang pun dengan santuy ia menjawab kalau itu tidak masalah. Ia mengatakan kalau orang kaya harus bersikap seperti orang kaya. Waduh, jadi kalau orang miskin nih harus puasa gitu. Oke, lanjut. Ivan yang mendengar itu ia pun berpikir, waduh, ini guru sama murid sama-sama aneh dan tidak ada yang sehat. Tuan Fang kini bertanya dan ia juga menebak kalau suasana hati Ivan sepertinya sedang sangat baik hingga dapat mengganggu seluruh kekaisaran. Tentunya ada makna tertentu di setiap perkata-kataan dari Tuan Fang. Ivan yang mendengar itu ia hanya melirik ke arah Tuan Fang tanpa sepatah kata pun.
Tapi Tuan Fang pun melanjutkan bicaranya. Ia mengatakan kalau hal itu tidak apa-apa. Kalau tidak gila maka tidak akan hidup. Ia juga menambahkan, tanpa omong kosongmu, maka dirinya tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat keluarga Luo. Setiap kata-kata Tuan Fang ini mengandung suatu makna tertentu. Yifan yang mendengar itu ia pun paham maksud dari Tuan Fang. Kini ia pun menyambutnya dengan senyum kecil di wajahnya. Dan ia pun akhirnya tertawa dan meminta untuk berbicara di dalam saja. Di tempat pertemuan, ini kalian nyebutnya apa nih? Joglo kah? Atau pendopo? Atau pondok? Di sana, pangeran pun merasa sangat kepanasan. Ia meminta para pengasuhnya untuk mengipasi dirinya. Yifan yang melihat pangeran seperti ini, ia merasa sangat heran. Mengingat 3 tahun lalu ia sempat beradu tinju dengannya. Tapi kenapa kini pangeran menjadi sangat tidak berguna? Tapi ia pun juga melirik dan bertanya di dalam hati, siapakah orang-orang yang ada di belakang pangeran ini? Karena terlihat cukup mencurigakan. Kini Yifan pun bertanya, apakah orang-orang yang ada di sana adalah bawahan pangeran? Pangeran pun menjawab kalau orang-orang yang ada di sana bukanlah pengawal biasa. Ia juga bertanya, apakah Yifan tahu level kultivasi mereka? Yifan pun menebak kalau Pak Tua yang ada di sana itu berada di ranah Tianxuan. Ya, hal itu pun dibenarkannya. Kalau mereka semua yang ada di sana memang berada di ranah Tianxuan. Ia juga mengatakan kalau orang-orang yang ada di sana itu diutus dan diberikan oleh kaisar untuk menjadi tetua keluarga Luo. Dan hal ini pun dapat dianggap sebagai kue yang turun dari langit. Mendengar itu, nona muda ini pun sangat senang. Tapi berbeda dengan Yifan. Ia mengatakan jika itu Master Tianxuan dikirimkan oleh kaisar, maka keluarga Luo pun harus memeriksanya terlebih dahulu. Dan juga harus menilainya dengan baik untuk dapat melihat apakah mereka layak menjadi tetua atau tidak. Kini Yifan pun menghampiri para master itu. Ia pun mengatakan kalau kini mereka semua akan menjadi tetua keluarga Luo. Dan ia pun memperkenalkan dirinya sebagai kepala pelayan dari keluarga Luo. Melihat Yifan memperkenalkan dirinya, mereka semua pun yang ada di sana cuek dan acuh serta tidak peduli dengan Yifan. Melihat sikap mereka yang tidak acuh dan tidak peduli, Yifan pun mengatakan kalau mereka semua yang ada di sini akan bekerja dan bergerak di bawah kendalinya dalam segala hal, terkecuali untuk nona muda mereka. Salah satu master yang ada di sana pun mengatakan kalau Yifan ini hanya seorang kepala pelayan dan berani-beraninya memerintah para tetua. Mendengarkan perkataan itu membuat pangeran dan nona muda ini sangat terkejut. Mereka tidak menduga kalau ada seseorang yang berani berkata seperti itu kepada Yifan. Nona muda yang tahu wataknya Yifan, ia pun mengatakan dan berpikir kalau mereka yang ada di sana pun tidak memiliki harapan. Karena Yifan terkenal dengan sangat kejam dan juga sangat tegas. Dengan dingin, Yifan pun mengatakan siapa yang berani berbicara seperti itu maka majulah. Salah satu tetua yang ada di sana pun mencoba maju dan menantang Yifan dengan mengatakan bahwa si bocil ini bahkan belum tumbuh jembutnya. Mendapati perkataan seperti itu, pria ini pun langsung saja ditabok oleh Yifan. Ternyata yang ditegaskan Yifan adalah untuk memanggilnya sebagai kepala pelayan. Tak terima ditabok oleh Yifan, Pak Tua ini pun mencoba menyerang Yifan dan mengatakan beraninya kau menyerang penjaga kekaisaran. Ia yang sudah terpancing emosinya mencoba menyerang Yifan dan mengatakan kalau dirinya akan memberikan pelajaran yang berharga untuk Yifan. Sebelum tangannya mengenai wajah Yifan, ia pun terhenti sejenak dan seketika ada darah yang menetes di lantai. Melihat ada darah yang menetes di lantai, nona muda ini pun sangat terkejut. Begitu juga dengan Tuan Fang. Pangeran ini pun mengatakan kalau Yifan memang sangat tegas, tapi tidak selayaknya ia membunuh orang-orang seperti itu. Hal itu pun dikatakannya karena saat ini Yifan terlihat menembus dada sebelah kiri dari Pak Tua yang mencoba menyerangnya dan merendahkan dirinya. Yifan pun menyadari kalau ada sesuatu yang sangat aneh.
Ia melihat segerombolan Pak Tua ini memang terlihat penampilannya seperti orang-orang yang berada di ranah Tian Xuan. Tapi kenapa mereka tidak memiliki kekuatan seperti orang-orang yang berada di ranah itu? Dan ia pun menduga apakah orang-orang ini palsu atau bagaimana. Kini ia pun berkata dan bertanya kepada pangeran, kenapa mereka memberikan para master palsu kepada keluarga Luo. Mendengar itu membuat pangeran terkejut dan bertanya bagaimana Ivan dapat mengetahui hal ini. Ivan pun menjawab kalau ia pernah bertarung dengan orang-orang yang berada di ranah Tian Xuan dan mereka tidak selemah ini. Ivan juga mengatakan kalau orang-orang ini tidak ada bedanya dengan bocah-bocah yang berada di ranah penempat tulang. Ivan juga bertanya dari manakah pangeran mendapatkan orang-orang yang tidak berguna seperti ini. Mendapatkan pertanyaan itu membuat Tuan Fang yang ada di sana meminta izin untuk menjawabnya. Ia pun menjawab dengan mengatakan kalau orang-orang yang ada di sini memiliki kultivasi yang sangat rendah. Selain itu, sulit bagi penjaga kekaisaran mencapai ranah Tian Xuan. Oleh karena itu, keluarga kerajaan atau keluarga kekaisaran menghabiskan banyak sekali biaya untuk membuat suatu obat yang dapat membuat orang-orang naik ke Master Tian Xuan secara massal. Namun pada akhirnya mereka semua pun gagal terbentuk, dan hasilnya maka terbentuklah seseorang yang seperti ini, yang terlihat seperti Master Tian Xuan tapi tidak memiliki kekuatan seperti Master Tian Xuan pada umumnya. Ia juga mengatakan kalau ia teringat peristiwa 20 tahun lalu. Pada saat itu, Kekaisaran Quan Rong mencoba menyerang Kekaisaran Tianyu. Nah, ada spoiler nih, bahwa di luar Kekaisaran Tianyu ada kerajaan lain atau kekaisaran lain. Oke, lanjut dulu. Pada 20 tahun lalu, Kekaisaran Quan mencoba menyerang Kekaisaran Tianyu. Karena kaisar tidak menginginkan perang, ia pun menghabiskan banyak sekali uang untuk membuat orang-orang gagal ini dan membawanya ke medan perang. Melihat kaisar membawa puluhan ribu orang yang berada di ranah Tian Xuan, membuat mental pasukan musuh pun hancur dan lari ketakutan sebelum berperang. Ivan pun paham dengan hal itu. Ia mengatakan kalau ada satu pepatah, apa yang benar itu salah, apa yang salah itu benar. Dan Ivan pun tahu kalau hal itu dikenal sebagai seni perang tingkat tinggi. Tapi ia pun menegaskan satu hal, kalau medan perang yang sesungguhnya adalah kematian. Dan cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Chapter minggu ini sepertinya memang sedikit lebih pendek daripada minggu-minggu sebelumnya. Oke, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dan bye!